Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga siang hari ini ikhwan akhwat masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keridhaan dan juga nikmatnya kepada kita semuanya. Dan bagi ikhwan akhwat yang sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat, dan bagi ikhwan akhwat yang sedang beraktivitas, kita doakan semoga aktivitas ikhwan akhwat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat pendengar Radio Sultan dan juga pemirsa Rasil Visual dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami, senang sekali rasanya Muhammad Anis Mualim dan kru Rasil yang bertugas di siang hari ini. Ada Neza di kameramen dan juga switcher, dan juga ada Fajar di meja operator, dapat hadir kembali secara langsung dalam program acara Tausiah Siang edisi hari ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah dan bertepatan di tanggal 20 Oktober 2020. Ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim, di siang hari ini kami menghadirkan narasumber kita, insya Allah akan memberikan kajian tematiknya bersama guru kita, yaitu Ustadz Fawaz Abizawi. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, baik? Alhamdulillah, fi khair wa afiyah. Masya Allah, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, pembahasan kita insyaallah mengenai kajian tematik Pak Ustadz ya. Tematik insyaallah. Dan untuk tema kita di siang hari ini mengenai penjelasan Al-Quran tentang ittiba pada Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa sekali untuk tema kita di siang hari ini. Dan ikhwan akhwat, tentunya kami akan mengundang juga bagi ikhwan akhwat di segmen sesi tanya jawab. Bagi ikhwan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung saja di line interaktif kami di line telepon di 0218451512. Untuk line telepon, untuk layanan WhatsApp-nya mohon maaf di 0811199720. Kita buka acara kita di siang hari ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Amin Allahumma amin. Tafadhol Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan untuk segenap pendengar Radio Silaturahim AM 720 di mana saja berada, dan juga radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil AM 720 yang ada di Sukabumi, yang ada di Semarang, yang ada di Batam, yang ada di Pontianak, yang ada di Johor dan Singapura, yang ada di Kalimantan, Pontianak, ada di Sumatera, dan di mana saja berada, dan juga ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian siang hari ini melalui visual live streaming Rasil TV di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa kami ingin menyampaikan doa dan keberkahan untuk ikhwan dan akhwat di mana saja berada, termasuk yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Tak lupa ada Kang Neza di sini, ada Kang Anis Mualim, di meja operator ada siapa? Fajar. Ada Kang Fajar, kemudian ada tetamu dari adik-adik kita BSI ya. Yeah. Yang sedang PKL atau magang di Rasil TV ini, ya, ada Kaisar dan Nawal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak lupa mari kita semua membacakan suratul Fatihah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga, orang tua, dan seluruh umat Islam di mana saja berada. Dan khususnya mudah-mudahan Allah berkenan dengan rahmatnya, ampunannya, ridhonya, kebaikannya, mengangkat bermacam wabak dan bala dari negeri kita semua. Dan mudah-mudahan guru-guru kita yang masih hidup, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk berikan usia yang panjang dalam kebaikan, sehat dan afiah. Khususnya guru-guru kita yang termasuknya adalah founder dari Radio Silaturahim, guru kita Al-Habib Hussein bin Hamid bin Hud Al-Attas, dan juga guru-guru Al-Faqir yang senantiasa mendidik Al-Faqir, memberikan ilmu dan curahan nadarnya kepada Al-Faqir, di antaranya Al-Walid Buya Kiai Haji Ghazali Musannif, Al-Habib Hamzah Al-Attas, Umar Al-Attas, Abdurrahman bin Syah Al-Attas, dan juga guru-guru kami yang berada di luar negeri, di antaranya Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan para alim ulama lainnya, Al-Habib Zain bin Sumit. Dan mudah-mudahan semua guru-guru kita dianugerahkan kebaikan, keberkahan, umur yang panjang, manfaat buat umat di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahli ta'ah, ala hadhihi niyah wa kulnatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa untuk yang hari ini sedang tertimpa ujian dan musibah ataupun ada yang meninggal dunia, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berkenan turunkan rahmat untuk mereka semua. Ala hadhihi niyah wa anallahu yaj'alana min ahlil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Amin. Sebagaimana telah kami maklumkan pada pertemuan di Selasa yang lalu, yang semestinya kajian siang hari ini mengkaji dua buah kitab, yaitu kitab yang disusun oleh Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang bernama Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, atau kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Namun di siang hari ini selama bulan Maulid, insyaallah kita akan kaji di seputar pemahaman atau penjelasan Al-Quran berkenaan dengan makna atau maksud dari al-ittiba', artinya berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di kesempatan siang hari ini izinkan Al-Faqir untuk menyampaikan kajian di seputar keutamaan dalam Al-Quran atau keutamaan yang dijelaskan oleh Al-Quran berkenaan dengan orang-orang yang mau melakukan al-ittiba', ya, melakukan al-ittiba'. Dan kepada apa perintah Al-Quran untuk kita berittiba'? Yang pertama mungkin boleh saya bacakan Al-Quran suratul Baqarah ayat ke-38, surah kedua ayat 38 dari suratul Baqarah tentang fadilah atau keutamaan berittiba', yaitu jaminan dari Allah untuk dihilangkan darinya rasa takut dan juga penjagaan dari Allah agar tidak tertimpa kesedihan dalam kehidupan. Ayat ini termaktub dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam firman-Nya, dan tentunya informasi dari Allah adalah informasi yang paling valid dari sekian banyak informasi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum, maka di saat telah datang pada kalian, minni dari sisiku Allah, hudan sebuah petunjuk,
hudan sebuah tuntunan, hudan sebuah bimbingan. Artinya Allah beritahukan kepada kita, hidup ini kan pilihan. Ketika sudah ada datang di hadapan kita sebuah petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka di hadapan kita ada dua pilihan, apakah kita mau mengambilnya, apakah kita mau meninggalkannya. Dan setiap pilihan yang kita ambil tentunya ada konsekuensi yang kita akan rasakan masing-masing. Tentunya ada sebuah ayat yang berbunyi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah berfirman ketika sudah datang pada kalian sebuah petunjuk, bimbingan dan tuntunan dari sisiku. Maka faman siapa saja di antara kalian hamba-hambaku tabi'a yang mau bermakmum, tabi'a yang mau mengikut, tabi'a yang mau berjalan di belakang hudaya panduanku, hudaya bimbinganku, hudaya tuntunanku, fala khaufun. Maka Allah beritahukan, Allah berikan informasi, Allah berikan sebuah janji. Tentunya janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dipungkiri. Apa itu yang pertama yang akan kita raih dengan kita mau berittiba, mau berpandu, mau bermakmum, mau berjalan di belakang panduan Allah. Apa kata Allah? Fala khaufun, maka tidak lagi ada rasa takut. Allah hilangkan dari diri kita rasa takut. Definisi takut apa? Takut adalah sebuah gangguan kejiwaan atau goncangan dalam jiwa seseorang yang tidak ingin merasakan pahitnya sesuatu, hal yang pahit dalam kehidupan, namun di masa yang akan datang. Artinya, ketika seseorang takut miskin, berarti saat itu dia masih dalam keadaan kaya. Ketika orang takut sedih, berarti saat itu dia sedang berada dalam keadaan bahagia. Ini rasa takut namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebuah informasi yang valid, janji dari Sang Pencipta, bahwa setiap orang di antara kita, saya dan Anda semua, yang hidupnya mau berpandu, mau berittiba, mau berjalan di belakang Al-Qur'an, hudaya, jadi di antara nama Al-Qur'an adalah hudaya. Maka Allah akan hilangkan rasa takut dari dalam dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan terkena rasa sedih. Bedanya takut dengan sedih, kalau tadi takut adalah gangguan kejiwaan yang tidak ingin, seseorang tidak ingin merasakan satu kepahitan dalam hidup, namun di masa yang akan datang. Artinya apa yang ditakuti belum lagi terjadi. Sedangkan al-huzun atau sedih artinya gangguan kejiwaan yang mana seseorang tidak ingin merasakan kepahitan dalam hidup yang pernah dia rasakan sebelumnya. Itu namanya al-huzun. Nah, dua perkara ini diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Allah hilangkan dari setiap hambanya di saat dikala hambanya hidup berpandu, berjalan di bawah panduan, di belakang tuntunan hudaya, bimbingan yang langsung datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Ya, baik, ini pertama, ayat yang pertama dari Quran Suratul Baqarah. Berikutnya ada ayat yang lanjutan atau ayat yang serupa dengan ayat Al-Baqarah ayat ke-38 tadi, yaitu yang tercantum dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 47. Kalau tadi Allah katakan la khaufun alaihim dan walahum yahzanun, dalam Al-Quran Surah Thaha ayat ke-47 Allah berfirman, qad ji'naka bi ayatim mir rabbik wassalamu ala manittaba'al huda. Sungguh kami telah datangkan padamu satu ayat, tanda kebesaran, tanda keagungan, min rabbika, dari Tuhanmu, wassalamu, maka keselamatan, wassalamu, maka kesejahteraan, wassalamu, maka kedamaian, alaman, dipastikan akan diraih oleh orang yang ittaba'al huda. Dia senantiasa
mau berjalan di belakang al-huda. Punya kesungguhan tekad untuk hidup berpandu kepada al-huda. Al-huda ialah Al-Quran. Nah, jadi yang ketiga, informasi dari Allah dalam kitab sucinya, jaminan bagi orang yang mau hidup berittiba kepada al-huda, yaitu Al-Quran, ia akan meraih keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk mau hidup berpandu kepada al-huda, yaitu Al-Quran. Ayat berikutnya, masih dalam Quran surat Thaha, surat ke-20, namun ayatnya ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu walakum ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Subhanallah. Lihat ayat ini. Mari ikhwan dan akhwat, jika di hadapan Anda ada mushaf, baik melalui media handphone ataupun mushaf terjemah, ayo renungkan ayat yang ketiga yang kami bacakan di siang hari ini tentang keutamaan dan janji Allah bagi orang yang mau hidupnya berjalan, berpandu di belakang pandu Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Thaha ayat 123. Firman Allah ini Allah sampaikan kepada Adam beserta istrinya. Dan tentunya kita anak turun Adam, maka juga wajib mengikuti panduan ayat ini yang Allah turunkan pada ayah ibu kita, Adam dan Hawa. Allah berfirman, ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Wahai Adam beserta istri, silakan kalian kedua-dua kalian turun dari surga. Kemana? Pindahlah ke bumi untuk menjadi khalifah aku di atas permukaan bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian menjadi lawan dari sebagian yang lain. Dalam sejarah disebutkan bahwasanya Adam diturunkan di satu negeri dan istrinya diturunkan di negeri yang lain. Jadi adu itu yang saling berlawan arah. Kemudian mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sekian lama di sebuah padang yang kita kenal saat ini dengan sebutan padang Arafah, ya. Padang tempat perjumpaan, padang tempat pertemuan. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka di saat telah datang pada kalian dari sisiku Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, hudan sebuah petunjuk, hudan sebuah bimbingan, hudan sebuah tuntunan. Maka kata Allah, faman, siapa di antara kita semua, dari sejak ayah kita Adam, istrinya, hingga di saat ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih hingga akhir zaman, Allah beritahukan siapa di antara kita yang mau ittaba'a, mengikuti, ittaba'a berjalan, ittaba'a bermakmum kepada hudaya, yaitu panduanku, yang mana panduan Allah Subhanahu wa taala kita kenal saat ini dengan nama Al-Qur'an. Siapa orang di antara kalian, siapa saja di antara kalian yang siap dengan sungguh-sungguh berjalan, bermakmum, berpandu kepada Al-Quran, Allah jamin kembali dengan dua perkara. Fala yadillu, sekali-kali kalian tidak akan tersesat jalan. Wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Baik dah kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, para ulama menjelaskan, fala yadillu di sini artinya tidak tersesat jalan di kehidupan, sejak di kehidupan dunia hingga kembali ke tempat asal manusia diciptakan, yaitu di dalam surga. Jadi artinya tempat asal manusia ini kata para ulama di surga. Nah, jadi kita sekarang di dunia ini tempat kita bercocok tanam amal, tempat kita bekerja, tempat kita hidup dan memakmurkan alam semesta raya ini. Kemudian nanti kita akan kembali ke tempat asal kita, asalkan tidak tersesat jalan. Kembali ke tempat asal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak tersesat jalan alias salah alamat, masuk ke dalam jurang api neraka.
wala yashqa, dan tidak akan celaka dalam kehidupan dunia ataupun nanti di kehidupan akhirat. Jadi jaminan dari Allah nih, yang ada dua jaminan dari Allah dalam ayat ini, bahwa ketika seseorang, saya dan antum semua mau hidup berpandu kepada Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan kita tidak akan tersesat jalan di kehidupan dunia, tidak akan tersesat dalam berfikir, tidak akan tersesat dalam berumah tangga, tidak akan tersesat dalam bermasyarakat, tidak akan tersesat jalan dalam bernegara, ya, wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Jadi kita sudah baca 3 ayat tadi. Al-Baqarah ayat 38, jaminannya, 1, la khaufun alaihim. Yang kedua, walahum yahzanun. Kemudian Quran surat Thaha ayat 47 tadi, wassalamu ala manittaba'al huda, jaminan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi orang yang mau berittiba kepada al-huda. Yang keempat dan kelima terdapat dalam Al-Quran surah Thaha ayat 123, yaitu la yadillu, yaitu tidak akan tersesat jalan, wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Nah, saya ingin Anda semua coba membuka Al-Quran surah Thaha ini. Kita lanjutkan bacaan dari Al-Quran surah Thaha ayat 123 ini. Yaitu di mana dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124 Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah beritahukan nih, ketika pilihan kita berittiba kepada al-huda, berittiba kepada hudaya, berittiba kepada Al-Quran, jaminannya la yadillu wa la yashqa. Nah, bagaimana jika pilihan kita yang kita ambil sebaliknya? Apa itu kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Siapapun di antara kita yang berpaling an dzikri, dari Al-Quran, peringatanku ini. Ya, dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran ini. Saya dan Anda jika memilih untuk berpaling dan mengabaikan peringatan Allah, pelajaran dari Allah, bimbingan dari Allah, dan itu hidup pilihan. Silakan siapa saja, ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dipastikan bahagian buat orang yang berpaling dari Al-Quran. Di kehidupan dunia Allah berikan sebuah balasan dari pilihan yang dia pilih. Ya, karena hidup kita ini bukan laksana robot, tidak. Allah berikan kita akal untuk memilih, dan Allah sudah berikan panduan di hadapan kita. Nah, ketika seseorang memilih berpaling, menjauh, meninggalkan, mengabaikan Al-Quran, maka ini informasi dari Allah. Semoga pilihan ini tidak kita ambil. Namun pilihan yang pertama tadi yang ada dalam Al-Quran surah Thaha ayat 123. Apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Buatnya, sungguh bagian buat dirinya, dalam kehidupan dunia Allah akan berikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sekalipun secara materi tampak luas dan lapang. Rumah, harta, berkecukupan, bahkan berlebihan. Mewah rumahnya, mewah kendaraannya, mewah kehidupannya. Namun hati sempit, pikiran sempit, semua serba sempit. Tidur nggak tenang, makan nggak tenang, hidup nggak nyaman. Itu namanya ma'isyatan dhanka. Dalam ayat lain, dalam Quran suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Dalam gambaran lain tentang kondisi jika seseorang memilih mengabaikan Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, qul, katakan wahai Rasulku, al-haqqu min rabbikum. Yang namanya kebenaran sejati, puncak kebenaran yang mutlak, yang absolut itu hanya satu. Jadi al-haq hanya satu. Kebenaran itu tidak dua, tapi hanya satu. Dari mana ia? Min rabbikum, yang berasal dari Tuhanmu.
Nah, semua kebenaran yang berasal dari Allah yang maha benar tertuang, terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Artinya, standar ukur neraca kebenaran itu hanya satu, yaitu Al-Quran. Selain Al-Quran, kebenarannya bersifat relatif. Jika sesuai dengan Al-Quran, maka itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Bila tidak, maka tidak. Hanyalah bersifat satu hal yang bersifat semu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa orang yang mau beriman, mau bersikap loyal kepada al-haq dan kepada Al-Quran, silahkan, itu kembali buat dirinya. Dan siapa yang tidak mau, bahkan mengingkari, menutup diri dari kebenaran Al-Quran, tidak mau mengikutinya, maka itu pun kembali buat dia balasannya. Namun Allah beritahukan, inna a'tadna lizzalimina naran. Kami sudah siapkan balasan dan tempat bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Arti zalim adalah seseorang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya, berarti itulah perilaku zalim, bahkan itu hal yang paling zalim dalam kehidupan manusia. Kita kembali kepada surat Toha tadi. Allah lanjutkan bagaimana kata Allah, jika seseorang memilih untuk berpaling dari kitabullah, mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, berpaling hati kepada yang lain, maka kata Allah, di dunia dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, dan nanti negeri akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Allahu Akbar. Di dunia hidupnya sempit, pikiran tidak tenang, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Ayat berikutnya Allah lanjutkan dengan sebuah dialog dari orang-orang yang seperti ini. Siapa mereka yang memilih untuk mengabaikan, berpaling dari mengikuti Al-Quran. Allah beritahukan pada ayat berikutnya, pertanyaan dialog mereka ini. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia mataku bisa melihat. Tapi ini basir ya, mata bola. Tapi basirahnya buta. Yang Allah sebutkan dalam ayat lain, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan bola matanya, bukan bola mata kornea ini, tapi mata hatinya tertutup, mata hatinya buta. Kenapa? Karena tidak mau melihat dan berpandu kepada ayat-ayat Allah. Allah menjawab ketika seorang ini bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 126 Quran surat Toha, apa kata Allah jawabannya? Qala kadzalik. Allah beritahukan hal itu bisa berlaku. Artinya di dunia matamu bisa melihat, di yaumil qiyamah matamu tidak bisa melihat, disebabkan satu hal. Atatka ayatuna fanasitaha. Datang padamu ayat-ayatku dibacakan, datang padamu Al-Quran begitu banyak, mudah didapatkan. Bahkan sekarang dalam sebuah media aplikasi handphone kita bisa membuka Al-Quran dengan tulisan yang begitu jelas, warna yang begitu menyejukkan, suara-suara qari yang bisa kita pilih. Tapi fanasitaha, kau abaikan, kau lupakan, kau tinggalkan ayat-ayatku kata Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka inilah balasannya, di hari ini pun dirimu dilupakan, dirimu diabaikan. Wa kadzalika najzi man asrafa. Nah, seperti itu pula lah kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang asrafa, berlaku israf, berlebihan, melampaui batas aturan Tuhan. Walam yu'min bi ayati rabbih, dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Arti beriman bukan percaya saja, arti beriman itu bersikap loyal secara total kepada ayat-ayat Allah. Dan wala azabul akhirati asyaddu wa abqa, dan tentunya dapat dipastikan azab di negeri akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal bagi orang-orang yang berpaling kepada dari Al-Quran. Ini kita sambung lagi pada janji Allah
Tadi Quran Surah Toha ayat 123. Sekarang kita sambung pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 174, 175. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan balasan bagi orang yang mau berittiba kepada Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dirinya dalam rahmat Allah yang spesial dan khusus. Juga Allah akan masukkan ia dalam anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka Al-Quran Surah An-Nisa ayat 174 dan 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mulai ayat 173, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Adapun orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Arti saleh itu terjemahannya adalah baik. Namun makna saleh ini asalnya bukan baik, tetapi laiqun au munasib, yang sesuai, yang cocok. Artinya sesuai dan cocok dengan kehendak Allah. Itu namanya amal yang saleh. Fayuwafihim ujurahum, maka Allah akan menunaikan untuk mereka balasan ganjaran apa yang mereka perbuat dari beriman dan beramal saleh. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan tambahkan untuk mereka dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzina stankafu, sedangkan orang-orang yang enggan untuk tunduk kepada Allah, enggan untuk beramal saleh, wastakbaru, bahkan mereka menyombongkan diri, maka bagian untuk mereka adalah fayu'adzibuhum azaban alima. Allah akan memberikan siksa pada mereka dengan siksaan yang begitu pedih dan menyakitkan. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak akan mendapatkan, menjumpai min dunillah, dari selain Allah, ya, mereka enggak akan mendapati untuk mereka dari selain Allah walian, seorang pelindung, wala nasira, ataupun seorang yang memberikan pertolongan. Maka Allah beritahukan dan ingatkan pada manusia, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, seluruh manusia tanpa beda ras, suku, golongan, aliran, ya, dan bermacam hal. Karena Al-Quran ini berdiri di atas semua golongan. Al-Quran berdiri di atas semua pemahaman. Al-Quran berdiri di atas semua ideologi. Al-Quran berdiri di atas semua interpretasi. Karena Al-Quran adalah hujjatullah. Ya, hujjatullah al-balighah. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, sungguh nyata telah datang pada kalian burhanun. Arti burhan adalah al-hujjah, al-bayyinah, al-qati'ah, al-fasilah, bukti kebenaran, argumen yang begitu jelas dan yang mematahkan segala argumen lawan. Itu makna burhan. Ini burhan datang dari mana? Min rabbikum, datang dari Allah. Nah, burhan ini bernama Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah turunkan pada kalian nuran, cahaya penerang akal, nuran, cahaya penerang mata,
Nuran, cahaya penerang telinga. Nuran, cahaya penerang hati. Nuran, cahaya penerang jiwa. Nuran, cahaya penerang raga. Nuran, cahaya penerang kehidupan. Nuran, cahaya penerang bermasyarakat. Nuran, cahaya penerang bernegara, berkehidupan negara, sosial, dan lain sebagainya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan nur ini adalah Al-Quranul Karim. Dalam ayat lain dari Quran surah Al-Maidah, ayat ke-15 dan 16 Allah berfirman, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Al-Quran merupakan cahaya penerang yang begitu jelas dalam memberikan penerangan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang tertinggal keterangan sedikit pun. Dan Al-Quran merupakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang sudah begitu rapi, ditata begitu indah, cantik, detail oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirinci segala penjelasannya. Yang datang penjelasan ini min ladun hakimin khabir, berasal langsung dari Allah yang min ladun hakim, yang begitu hakim, bijaksana dalam memberikan keputusan, khabir, yang begitu teliti dalam memberikan sebuah penjelasan. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Maka Allah beritahukan, fa ammal ladzina amanu billah. Siapa orang yang mau beriman kepada Allah, bersikap loyal, tunduk dengan total kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan mau beriktisam dengan nuran mubina tadi. Beriktisam dengan burhanun min rabbikum. Artinya beriktisam, berpegang erat dengan Al-Quran. Tidak bisa dilepaskan, tidak boleh dilepaskan, kemana-mana berpegang erat pada Al-Quran. Sehingga setiap ucapannya dia akan ukur dengan Al-Quran. Segala tindak tanduknya akan diukur dengan standar Al-Quran. Ini makna al-i'tisam bil Quran. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan beriktisam kepada nuran mubina Al-Quran, maka Allah beritahukan, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Allah akan masukkan orang tersebut dalam rahmatnya Allah yang khusus dan anugerahnya yang istimewa. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Dan Allah akan bimbing orang tersebut yang mau beriman kepadanya, yang mau beriktisam kepada Al-Quran untuk menuju Allah. Allah akan bimbing melewati jalan yang begitu lurus sehingga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selamat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini 3 keutamaan dalam ayat ini. Al-Quran surah An-Nisa ayat 175, bagi orang yang mau hidupnya berpandu kepada Al-Quran, yaitu Allah akan masukkan dalam rahmatnya, masukkan dalam anugerahnya, dan Allah akan bimbing menuju jalan yang lurus. Jadi sudah berapa ini? Sudah lebih kurang 8 keutamaan atau fadilah dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mau berpandu kepada Allah, berpandu kepada Al-Quran, mengikuti panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah jam 2:10. Mungkin mau jedah iklan dulu. Ya, barangkali ada pertanyaan masuk. Baik. Nanti kita sambung setelah jedah yang berikut insyaallah. Ya baik, jazakallah Ustaz atas tausiahnya yang disampaikan oleh Ustaz Fawaz Abidawiyah mengenai penjelasan Al-Quran tentang ittiba pada Rasulullah SAW. Ikhwan akhwat pendengar Radio Salt Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa langsung saja di line interaktif kami di line telepon di 0218451512, untuk line WhatsApp-nya di 0811199970. Ikhwan akhwat, kami akan segera kembali tetap di Radio Salt Rahim untuk Islam yang satu.
Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan kami di AM 720 Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Dan di siang hari ini bagi ikhwan akhwat yang baru menyimak atau baru menyalakan pesawat radionya, di siang hari ini sedang berlangsung acara Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah dalam pembahasan penjelasan Al-Quran tentang ittiba pada Rasulullah SAW. Baik, kita sudah masuk di sesi yang kedua ini. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di tablet kami, Pak Ustadz. Baik. Ini langsung saja pertanyaan yang pertama datangnya dari Bapak Asep di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya dalam kewajiban ittiba kepada Rasulullah SAW. Agama Islam yang mulia ini kan dibangun dalam dua prinsip, Pak Ustadz, yaitu kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun mengapa dalam prinsip ini sudah banyak manusia yang menyimpang? Banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun masih menduakan Allah Maha Penciptanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan informasi akan adanya manusia yang sujud kepada Allah namun perilakunya menyimpang? Syukron kasiran Ustadz atas jawabannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Menyikapi atau merespon jawab pertanyaan dari Bapak Asep di Sukabumi, pendengar Rasil di Sukabumi, jawaban itu ada dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 165. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan 1400 tahun yang lalu kepada Rasulnya bahwa wa minan nas, ada dari sebahagian manusia ini orang yang yattakhidu, selalu menjadikan, selalu mengangkat, selalu mengambil min dunillah, dari selain Allah. Apa yang diangkat, apa yang dijadikan, apa yang diambil? Andadan, tandingan-tandingan bagi Allah. Artinya mereka menjadikan dunallah ini sebagai niddan, ya, tandingan pada Allah. Mungkin ya? Nggak mungkin lah. Tapi ada itu. Tapi ada orang seperti ini. Sedangkan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya. Dan tidaklah mungkin makhluk itu bisa sebanding atau menjadi lawan tanding bagi Allah. Tapi ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Ada. Maka tadi pertanyaannya, ada nggak? Ada. Bahkan jangan salah, ketika seseorang yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada Rasul, mengaku beriman kepada kitab sucinya Al-Quran, tapi masih meyakini ada selain dari Al-Quran yang layak menjadi tandingan bagi Al-Quran, sejajar, memiliki legalitas, kewenangan yang sejajar dengan Al-Quran. Bahkan sampai meyakini ada dari selain Al-Quran yang mampu menjadi hakim dan menjelaskan kehendak Al-Quran, maka itu bagian dari perbuatan syirik kepada Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamnya Allah itu menyatu dengan zatnya Allah. Maka jika ada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, namun meyakini ada dari selain Al-Quran, yaitu min dunil Quran, andadanil Quran, maka itu bagian dari perbuatan menyekutukan Allah. Kalau bahasa kampungnya, Kang Anis, bahasa kampungnya tuh apa makna syirik kepada Allah? Artinya Allah tidak mau dimadu. Jadi artinya kalau ada seseorang meyakini ada dari selain Allah yang memiliki kewenangan, legalitas, kemampuan seperti Allah, jangan sama. Seperti saja,
maka ia termasuk orang yang telah memadu cinta Allah dengan yang lain. Meyakini ada selain Al-Quran yang memiliki kewenangan legalitas sama atau seperti Al-Quran, maka itu bagian dari memadu Al-Quran dengan selainnya. Dan itu perbuatan bagian dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat berikutnya Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang yang beriman itu orang yang sangat cinta. Karena ketika tadi mengangkat andadan, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mereka mencintai Allah, dan itu tidak boleh karena Allah tidak mau dibandingkan, Allah tidak mau disandingkan, Allah tidak mau ditandingkan, ya. Karena Allah itu sangat pencemburu dan Allah itu sangat tidak suka dimadu. Disekutui artinya dimadu, cintai dengan yang lain, maka orang-orang yang seperti ini kata Allah bukan ciri orang yang beriman. Adapun orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau orang beriman itu cirinya sangat cintanya ya terhadap Allah, melebihi cintanya kepada segala sesuatu selain Allah, bahkan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Itu pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa difaham dan bermanfaat. Silakan buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 02 ayat 165. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan ini masuk kategorinya musyrik Pak Ustadz ya? Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Depok Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah dampak dari suatu ibadah yang dilakukan tanpa ada dasar ittiba kepada Nabi Muhammad SAW? Syukran Pak Ustadz. Tentunya para ulama telah menjelaskan al-aslu fil ibadah adalah al-man'u. Asal hukum dasar dalam beribadah itu adalah terlarang. Kecuali jika ada penjelasan yang berisikan pembolehan atau legalitas yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, Ar-Rasul Muhammad sallallahu wasallam baraka alaih, manusia yang begitu mulia, yang begitu agung, yang dipilih dari sekian banyak manusia di zamannya untuk menjadi dutanya Allah, menyampaikan risalah Allah. Beliau tugasnya membacakan, mentilawahkan risalah Allah, yaitu Al-Quran. Beliau bukan seorang musyarri', beliau seorang yang muttabi', seorang yang sangat berittiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Nanti kita akan bacakan ayat-ayat di seputar ittiba'nya Rasul kepada Allah, ittiba'nya Rasul kepada Al-Quran, dan penetapan dari beliau bahwa beliau hanya berittiba kepada apa yang Allah wahyukan pada beliau. Nah, jadi pokok dasar ibadah harus ada kesesuaian dengan panduan Quran dan praktek Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dan Nabi kita Muhammad adalah Rasul pilihan Allah. Dan beliau tidak akan punya kewenangan dan keberanian untuk menambah-nambahkan apa yang ditetapkan oleh Allah, ataupun beliau tidak akan berani, mustahil berlaku baginya mengurang-urangi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tugas beliau di hadapan pandu Quran, tugas beliau di hadapan Hadyul Ilah, bayan ilahi yaitu Al-Quran adalah satu, mengimani Quran. Yang kedua, beliau menjadi orang yang pertama yang sangat mengimani dan berittiba kepada Al-Quran. Yang ketiga, menyampaikan apa yang datang dari Allah kepadanya, apa adanya, min ghairi ziyadatin au nuqsan, tanpa menambah-nambah atau mengurang-urangi atau melakukan inovasi wahyu yang Allah wahyukan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Pak Ustadz. Ini nampaknya baru ada 2 pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Kira ada yang ditambahkan Pak Ustadz mengenai pembahasan kita di siang hari ini Pak Ustadz? Baik, insyaallah taala. Berikutnya kita akan bacakan. Silakan bagi para pemirsa ataupun pendengar radio Silaturahim AM 720 yang sedang membuka mushaf, kita buka Al-Qur'an suratul A'raf. Ya. Surah yang ke-7 nomor ayat 157. Ya. Di awal 157 dan di akhir dari 156. Kalau di mushafnya, kalau mushaf Utsmani atau mushaf Madinah, itu dibuka di halaman 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuba maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 156 di penghujungnya dan ayat 157. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan sungguh rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini rahmat. Yang mana definisinya dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, rahmat itu adalah riqqatun fil qalbi taqtadit tafaddula wal ihsan. Rahmat itu adalah hakikatnya, sejatinya adalah kelembutan dalam sanubari. Yang mana buahnya adalah taqtadit tafaddula wal ihsan, akan senantiasa memberikan at-tafaddul, segala kelebihan yang ia miliki, wal ihsan, dan dia akan senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan dan membalas kebaikan dengan kebaikan dari yang ia terima dari orang lain. Ini makna rahmat. Dahsyat, agung maknanya. Tidaklah rahmat ini datang mengena seorang yang sedang sakit kecuali Allah jadikan penyakitnya sembuh. Rahmat ini tidaklah datang ke tengah orang yang sedang sedih kecuali Allah gantikan dengan kegembiraan. Tidaklah rahmat ini datang masuk pada satu hal yang sempit kecuali menjadi luas. Itulah gambaran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah, rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Ada ungkapan lain, wa rahmati sabaqat ghadabi. Ya, rahmat Allah ini mengalahkan murkanya Allah. Nah, Allah beritahukan dalam ayat 156 dari Quran surat Al-A'raf ini, fasa'aktubuha. Ketika tadi Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 175 bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriktisam kepada Al-Quran akan Allah masukkan dalam rahmat Allah. Di ayat ini Allah gunakan redaksi fasa'aktubuha. Maka pasti aku akan tetapkan, pasti aku akan tuliskan. Tadi kan akan Allah masukkan. Di sini Allah tegaskan kembali, aku akan tetapkan, aku akan tuliskan rahmatku yang begitu luas, yang meliputi segala sesuatu ini bagi siapa? Satu, lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang senantiasa melakukan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yu'tunaz zakah, yang senantiasa ringan berbagi, mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, buat siapa ini Allah pastikan rahmatnya? Walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku ini aku pastikan, aku tetapkan bagi orang yang senantiasa bersikap loyal, tunduk secara total kepada ayat-ayat suciku, Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Baik, siapakah mereka ini? Orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang yang betul-betul bersikap loyal kepada ayat-ayat Allah. Mereka adalah, Allah sebutkan pada ayat berikutnya, alladzina
yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berittiba kepada sang pembawa risalah, seorang nabi yang ummi. Nah, ingat ya. Jadi makna ittiba itu tidak bisa lepas dari mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nah, nabi ini, rasul ini ya, seorang nabi yang Allah berikan informasi dalam ayat ini tentang sifat dan karakteristiknya. Siapa rasul ini gerangan? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi, seorang rasul yang mana ahlul kitab sebelum datangnya Al-Quran ini sudah menjumpai ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil. Nabi itu bagaimana sih sifatnya? Nabi akhir zaman itu bagaimana ciri-ciri dan karakternya? Satu, mereka jumpai dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf. Senantiasa mengajak mereka untuk berlaku ma'ruf. Saya nggak akan jabarkan definisi ma'ruf. Yang kedua, wa yanhahum anil munkar. Dan Rasul ini punya ciri yang kedua, mencegah mereka, selalu mencegah mereka, melarang mereka untuk berbuat mungkar. Bahkan memerintahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga, wa yuhillu lahum at-thayyibat. Rasul ini punya karakter membacakan kepada mereka yang Allah halalkan dari at-thayyibat. Segala hal yang bagus, baik, sehat, bergizi, bermanfaat, tidak memberikan madarat atau memberikan penyakit dari yang hal yang mesti dikonsumsi. Artinya, Ar-Rasul akhir zaman ini senantiasa menyampaikan bahwa yang halal itu adalah yang thayyibat. Yang tidak Allah haramkan adalah yang at-thayyibat. Jadi asupan yang bersifat baik, bergizi, berkualitas, memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Berikutnya cirinya wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yang mengharamkan atas mereka al-khaba'ith. Jadi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah segala yang khaba'ith, tidak baik, tidak bergizi, tidak bermanfaat, tidak higienis, tidak berkualitas, tidak bermanfaat, bahkan memberikan madarat dan merusak jasmani maupun anggota tubuh kita. Wa yada'u anhum, dan yang menghilangkan dari mereka israhum, beban mereka, wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang pernah mengikat diri mereka. Ini ciri-ciri nabi dan rasul yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Maka Allah beritahukan sekarang bagi mereka umat Yahudi, bagi mereka umat Nasrani, dan kita umat akhir zaman ini, Allah beritahukan falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang mau beriman, yang mau bersikap loyal, tunduk dengan total kepada seorang nabi dan rasul pembawa risalah Allah ini, wa azzaruhu, dan memuliakan rasul, wa nasaruhu, dan menolong rasul, mensupport ar-rasul, wattaba'un nur, dan mereka mau mengittiba, mau mengikuti, mau bermakmum, mau berpandu kepada apa? An-nur alladzi unzila ma'ah, cahaya yang datang dari Allah, yang Allah turunkan bersama nabinya, yang dibawa oleh rasulnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mau berittiba kepada nur ini, yaitu Al-Quran, tadi sudah kita bacakan dalam An-Nisa 174, Al-Ma'idah ayat 16, Al-Quran nama lainnya adalah Nuran Mubina. Yang orang yang mau berittiba kepada nur ini, dan inilah orang hakikatnya orang yang berittiba kepada Rasul. Jadi berittiba kepada Rasul adalah hakikatnya orang yang mau berittiba kepada nur alladzi unzila ma'ah. Allah beritahukan, ulaika humul muflihun. Mereka ini sejatinya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang menang, meraih kemenangan,
meraih kesuksesan, meraih kemuliaan adalah orang yang mau berittiba kepada an-nuril ladzi unzila ma'ah. Dalam Al-Quran, ikhwan dan akhwat, kata-kata muflih artinya orang yang beruntung sejati, orang yang sukses sejati, orang yang menang sejati, terulang dalam Al-Quran, kalau tidak salah, 13 kali dalam Al-Quran. Kata-kata muflihun atau muflihin. Dan itu semua cara mencapai al-falah, kesuksesan yang sejati, keberuntungan yang abadi, tidak lepas dari berittiba kepada Al-Quran. Nah ini mudah-mudahan kajian siang hari ini tentang penjelasan Al-Quran disebut ittiba, walaupun belum selesai tentunya karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjut lagi pada Selasa pekan berikutnya. Seputar ittiba selama di bulan Maulidur Rasul kita akan kaji dan renungkan dari penjelasan dan bayan ilahi dalam kitab sucinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat fakir pribadi dan buat antum sekalian para pendengar Radio Silaturahim AM 720 dan radio-radio yang bersinergi dengan Radio Rasil, juga pemirsa Rasil TV dan penyimak Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina wa dzurriyyatina wa ahbabina wal muslimin wal musyahidin wal mustami'in min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatiki arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Fawaz Abijabuyah yang telah memberikan tausiah dan juga menjawab pertanyaan dari ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim. Dan semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz semoga bermanfaat bagi kita semuanya, Pak Ustadz, dan mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp. Semoga kuota yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim mohon undur diri dan segenap kru Rasil yang bertugas di siang hari ini juga mohon pamit. Ada Neza di switcher dan juga kameramen, dan juga ada Fajar di meja operator, dan juga Yusuf Subangkit, dan juga ada rekan-rekan kita nih, ada anak PKL dari BSI, ada Kaisar dan juga Nawal. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma mengundang baik teman-teman pemirsa dan penyimak ya untuk hadir peringatan Maulid. Oh ya, Ustaz. Ya, di Majelis Bubur Subuh. Nah, hari Sabtu 24 Oktober 7 Rabiul Awal di markas Basecamp Bubur Subuh Masjid Nurul Yakin, Jalan Haji Syahrin, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Klik Google Maps Bubur Subuh. Sabtu 24 Oktober ba'da salat subuh hingga sarapan nasi kebuli berkah insyaallah. Dan tentunya live streaming, Ustaz ya. Live streaming insyaallah. Dari bagi ikhwan akhwat yang belum bisa berangkat bisa bisa menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh. Syukur-syukur Rasil bisa datang meliput insyaallah. Karena yang ceramah nanti Ustaz Husain loh. Yang sampaikan ceramah diantaranya Ustaz Husain bin Hamid Alatas, founder Radio Silaturahim. Masyaallah. Baik, syukur Pak Ustadz ya atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tutup acara tausiah siang kita dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.